Rahma. Yuda. Yuda kenapa Yuda? Sakit. Sakit. Randy sakit. Rahma sakit. Siapa? Riani sakit. Rizky Alfa. Waktu banyak banget ya yang sakitnya. Tapi yang di kelas nggak sakit kan? Alhamdulillah kalau nggak sakit. Tentunya kalau sakit, ya masalah kita susah belajarnya. Tetap ya harus jaga kesehatan, harus sehat. Gimana caranya? Harus makan yang seimbang, bergizi. Istirahat ya, jangan begadang. Tinggi, begadang, lupa gitu kan? Ya harus tidur ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, nah sebaiknya kita harus silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Siap, alangkah baiknya kita dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Coba dilihat kiri kanannya, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong ambil keluar di depannya. Kalau nggak ada, lihat. Kalau nggak ada, nggak usah diambil. Dan ada yang mau diambil juga kan? Oke. Baik, atur nuhun. Kalian sudah menjaga kebersihan kelasnya. Semoga kita dapat belajar dengan baik. Nah, untuk hari ini, seperti yang tadi ditayangkan bahwa kita akan membahas tentang perubahan iklim. Oke, baik. Sebelum kita bahas perubahan iklim, coba kita bayangkan bersama-sama. Menurut kalian, mengapa aktivitas manusia itu sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi? Ada yang bisa ngajum? Mengapa aktivitas manusia itu sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi? Ada? Belum. Coba bayangkan, seandainya banyak pabrik-pabrik itu tumbuh atau dibangun, kira-kira mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi tidak? Ya. Pasti. Apa pengaruhannya? Udaranya tercemar. Kalau udara tercemar apa akibatnya? Menimbulkan penyakit sesak napas. Iya, pintar. Bisa menimbulkan penyakit sesak napas. Satunya. Kemudian ada kendaraan bermotor, ada motor, ada mobil, pesawat, dan segala macam. Itu mempengaruhi kehidupan kita di bumi? Ya. Apa pengaruhnya? Apa? Asap? Kenapa dengan asapnya? Mencemari udara. Kita akan terjadi pencemaran udara. Kalau terjadi pencemaran akan terjadi apa? Sesak. Salah satunya ya. Nanti banyak sebab-sebab yang lain. Nah, kalau seandainya kita lihat yang paling simpel, apakah contohnya kalian yang suka jajan, ya, jajan-jajan di warung, kita makan ciki, makan makanan ringan itu mempengaruhi kehidupan di bumi ya? Ya. Tidak. Yang bilang iya siapa? Boleh ngajum. Nah, Jessica dulu. Kalau Jessica apa tuh pengaruhnya? Nah, kalau seandainya kita sering menjajan itu, pasti sampahnya juga akan lebih banyak. Apakah mempengaruhi kehidupan di bumi? Tentu. Kenapa? Mungkin Jessica bisa nambahin. Kenapa kalau banyak sampah mempengaruhi kita? Apa yang akan terjadi kalau sampahnya banyak? Akan banyak bakteri. Banjir siapa namanya? Anak. Kata anak kalau banyak sampah memungkinkan juga akan banjir. Ya maksud anak itu kalau sampahnya ada di sungai.
Ya, kalau sampahnya di gunung nggak mungkin banjir. Ya, kalau sampahnya dibuang ke sungai akan mengakibatkan juga Pak. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dari sana kita bisa membuktikan bahwa materi perubahan iklim ini harus kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita mencari penyebab dan dampak dari perubahan iklim. Apakah aktivitas yang kalian sebutin tadi itu salah satu penyebab dari perubahan iklim? Kalau seandainya iya, nanti dampaknya seperti apa? Nanti kita cari ya. Kemudian kedua, kalian juga diharapkan dapat merancang upaya atau mencari upaya bagaimana untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim. Kalau kalian udah tahu penyebabnya apa, nah si sebabnya ini kita cari bagaimana penyebab ini berkurang. Seperti itu ya. Yang ketiga, kalian juga diharap nanti dapat membangun kesadaran terhadap isu-isu terkini tentang perubahan iklim. Ada nggak yang sadar sekarang tuh terjadi perubahan iklim? Sadar itu, kok ini panas banget ya? Suhunya panas, kemarin anginnya kencang, ada yang sadar nggak? Pernah nggak berpikir untuk kita bagaimana cara mencegah biar suhunya nggak panas, anginnya nggak kencang? Pernah berpikir nggak ke sana? Pernah berpikir? Udah ada kesadarannya? Sadar nggak? Maksud Bapak? Kalian tahu nggak itu disebabkan oleh apa gitu? Nah, kalau udah tahu ya bersyukur Bapak. Kalau belum, dengan belajarnya ini, Bapak berharap nanti kita memulai sadar bahwa apa yang kita lakukan ini akan efeknya ke kehidupan di permukaan bumi. Salah satunya perubahan iklim. Kemudian kita juga dapat merancang upaya untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk apa? Untuk pembangunan berkelanjutan. Maksudnya pembangunan berkelanjutan itu kita membuat untuk kehidupan berikutnya, bukan hanya untuk kita, untuk anak cucu kita nanti. Ya. Nah, yang terakhir itu kalian diharapkan nanti mampu melakukan aksi nyata. Jadi bukan hanya teorinya aja, benar-benar kalian dapat melakukannya. Paham? Oke, kalau paham Bapak lanjut lagi. Semoga aja tujuan-tujuan ini kita tercapai di akhir pembelajaran. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya tadi seperti yang disampaikan dari tujuannya, diharapkan kalian dapat menganalisa penyebab dan dampak perubahan iklim. Kemudian kalian muncul sebuah kesadaran diri untuk mengupayakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan tentunya dapat melakukan aksi nyata. Kita harus sadar, kita harus tahu bagaimana mengupayakan untuk mengatasi perubahan iklim, dan kita harus melakukan aksi. Itu yang diharapkan manfaat yang akan kalian terima. Nah, untuk pembelajaran ini, secara ini nanti kita belajarnya secara menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Gimana cara belajarnya? Kalian akan belajarnya secara kelompok. Kemudian kalian akan melakukan studi literatur, nanti Bapak kasihin bahan ajarnya, bukunya, materinya, video untuk kalian kaji untuk mencari masalah-masalahnya. Kemudian ada juga LKPD, baik itu yang Bapak cetak maupun juga yang dalam bentuk digital. Kemudian kalian juga nanti harus melakukan diskusi di dalam kelompok-kelompok kecilnya, ya, di kelompok belajar seperti biasa. Nah, dari diskusi itu kalian selesaikan LKPD yang tentukan solusi dampak seperti apa yang kalian tawarkan. Nanti hasil dari kalian diskusi itu tuangkan dalam bentuk presentasi. Nah, presentasi ini bebas, boleh kalian nanti bikinnya di karton, boleh juga kalau mau sipol bikinnya lewat Canva atau pakai PowerPoint, yang mana kalian bisa. Ya, nanti kalau ada yang nggak bisa nanti diskusi sama temannya atau bisa bertanya sama Bapak. Nah, kemudian setelah kalian bisa membuat karya dalam bentuk rencana aksi itu, berikutnya itu kita akan menyimpulkan dari materi ini.
Dan terakhir setelah disimpulkan, berikutnya kita akan melakukan aksi. Ya. Nah, sebelum melakukan aksi nyata, nanti Bapak juga akan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, evaluasinya itu seperti apa asesmennya, atau kalau kalian suka bilangnya nilainya. Belajar kayak gini, Bapak nilainya seperti apa? Nilainya nanti pertama ada nilai kinerja atau nilai kerjaan kalian. Dari mana Bapak nilainya? Lewat LKPD yang Bapak bagikan. Ya, nilainya pasti nilainya kelompok, bukan di. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan sikap menggunakan angket. Maksudnya bentuknya dalam bentuk soal. Jelas? Nah, untuk nilai ini nanti dikelola untuk dijadikan nilai rapor. Tapi untuk nilai pengetahuan yang diangket itu baik sikap maupun pengetahuan itu yang diambil adalah nilai yang akhir. Paham tuh maksudnya? Pas habis ulangan baru Bapak kasih soalnya yang diambil nih nilai. Karena nanti sebelum mulai belajar juga Bapak akan lakukan pretest. Kalau pretestnya nggak dijadikan untuk nilai rapor, cuma untuk tahu aja pemahaman kalian sudah batas mana. Oke, sampai sini bisa dipahami? Maksud pembelajarannya bisa diikuti? Oke, Bapak mengingatkan lagi selama mengikuti proses pembelajaran, ya kalian harus terlibat aktif, antar dalam kelompoknya, terlibat untuk bertanya, kemudian hargai pendapat teman, dan saling menghargai. Ya, jangan saling mengganggu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut untuk kita lakukan pretestnya. Boleh duduk ini, tapi jangan bocor kan? Ya. 2 lembar ya. Kalau untuk 5 ini, sana aja lagi, kan? Dalinya boleh mundur lagi. Nanti pas ngerjain, Dali bisa nusuknya dari depan ke belakang. Nanti dulu ya ngerjainnya, nanti Bapak kasih tahu. Oke, udah terima semua? Sudah? Kalau sudah diterima, coba lihat dulu yang kalian terimain di halaman pertama. Jangan lupa kasih dulu nama sama kelas, ya. Nah, setelah dikasih nama dengan kelas, dah. Perhatikan, di yang kalian terima itu ada 4 halaman atau 2 lembar, ya. Nah, soal itu ada dua macam, ada sustainable awareness, kemudian ada sustainable action, ada 2. Ingat, penilaian ini tidak ngaruh nilai, jawab aja sebisa mungkin, tapi harus dijawab dengan jujur. Jangan mengada-ada, sesuai dengan diri kalian aja. Nggak usah tolak kiri kanan, karena yang dinilai, yang diambil pengetahuan itu kalian. Nah, cara jawabnya gimana? Kalau itu kan ada pernyataan yang A dulu ya, yang satu halaman di depan, perhatikan. Itu ada pernyataan sampai 25 pernyataan sampai halaman berikutnya. Kalau kalian setuju, atau kalau kalian tidak setuju, jawabnya satu. Mau kita sepakat aja, mau dilingkarin atau mau di checklist? Dilingkar aja ya, lingkarin di nomor ya. Kalau seandainya kalian nggak setuju dengan pernyataannya, tidak setuju 1, kalau kurang setuju 2, kalau seandainya setuju 3, kalau setuju pisah, sangat setuju 4. Oke, paham ya? Ingat, semakin setuju semakin gede. Kalau semakin nggak setuju semakin kecil nilainya, paham? Nah, sedangkan yang bagian halaman kedua atau lembaran kedua itu sustainable action, ya. Lihat pertanyaannya itu yang atasnya.
ya, yang ada kolom atas itu kan contoh, Bapak ambil contoh yang satu ya. Apakah dengan melakukan hal-hal ini dapat mendukung kehidupan lebih baik tanpa menyebabkan kerusakan di muka bumi? Nggak usah dijawab, bukan itu pertanyaannya. Nah, lihat di bawahnya. Manusia katanya memiliki peran untuk membuat kehidupan yang jauh lebih baik untuk semua makhluk hidup di bumi. Jika melakukan, nah baru jika melakukan, jadi kehidupan itu akan baik-baik aja jika melakukan. Baru baca satu, menghemat listrik dengan air. Kalau kalian setuju, pakai 4. Kalau sangat setuju 4, setuju 3, gitu ya nilainya, gitu. Semakin setuju semakin gede, semakin gak setuju semakin kecil. Terus ke bawah. Kemudian nanti yang nomor udah habis 9, nah yang 10 tuh ada pertanyaan ulang. Jadi beda dengan yang atas. Yang habis 9 kan 10, apakah kamu mau melakukan hal-hal ini? Gitu kan? Nah, pertanyaannya, saya mau melakukan. Saya mau melakukan. Artinya sama nggak dengan jawaban satu kelas ini? Ya, mungkin sama, tapi nggak usah saling jawab. Sendiri-sendiri aja karena tidak dinilai. Gitu aja. Kalau seandainya, wah saya mas setuju pisan mau melakukan, saya mas setuju, cuman koyong mungkin nggak pisan. Saya mah nggak setuju, saya sangat tidak setuju. Isi aja sesuai keinginan kalian sampai kelar. Totalnya 36 tambah 25, total 61 soal. Silakan. Kamu fotoin. Maaf. Dirikan aja dirikan itu bisa menjadi harus tebal-tebal, yang nanti kebaca sama bapak. Ya, yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Di sini. Pastikan semuanya sudah terjawab ya. Oke, terima kasih. Kita udah lakukan pretest. Nah, kita masuk ke tahap pembelajarannya, ya. Kita belajarnya akan menggunakan LKPD-nya.
silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibagi-bagikan. Ya, ini kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, 5 sebelah sana. Tasnya nggak tinggalin aja, bukunya aja yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. Silakan digeser. Matikan dulu. Udah. Ini kelompok 1. Ini firman dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Ini 3. Ini 4. Ini kelompok 5. Ya. Coba dibuka nggak usah dibuka di situ. Kalian bisa perhatikan di halaman yang pertama. Halaman pertamanya ini silakan ditulis kelas, kelompok, nama-nama kalian. Silakan salah satu orang tulis. Agak cepat ya. Silakan ditulis di halaman pertamanya. Oleh yang sana aja. Tulis kelas, kelompok, sama nama-namanya. Agak cepat. Silakan. Agak cepat nih, cepat nih. Ya, tetap ditulis. Tapi ditulisnya terakhir aja yang hadir. Tulis dulu yang hadir, yang hadirnya ditulis tapi di terakhir. Nanti di checklist aja. Ya. Silakan dibuka ke halaman berikutnya. Kayak yang ada di halaman depan. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada sebuah aktivitas 1, namanya ayo merumuskan masalah. Di bawah sini, ya, dicek di sebelah sininya. Itu silakan kalian nanti bacanya bareng-bareng di pengacarana, bisa ngedekat gitu, jangan jauh-jauh. Dibaca si ininya beritanya. Nah, nanti di bawah, di kolom bawahnya itu lihat pertanyaannya itu berdasarkan kasus yang telah kalian baca dan pahami. Buatlah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Buat aja pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah. Jadi pertanyaan masalah. Apa pertanyaan masalah teh? Kayak mengapa terjadi banjir di Jakarta? Apakah? Tapi nanyainnya masalah. Paham? Paham? Oke, silakan ditulis, dibaca bareng-bareng. Kemudian silakan sama-sama renungkan. Tuliskan sebanyak mungkin pertanyaan. Minimal 1 orang 1. Kalau minimal 1 orang 1, kemungkinan ada 5 atau 6 pertanyaan. Silakan ditulis. Pelan-pelan aja kan? Kelihatan pas nulisnya kan? Pertanyaan kalian kasihkan ke sekretarisnya biar ditulis. Ayo, waktunya cuma 5 menit. Sama kalinya nih. Masalah kan katanya apa?
Jarang sekali hujan. Ayo sudah. Sepakati bersama dari solusi yang ditulis, kira-kira yang paling mumpuni solusi dengan dampak mengurangi perubahan iklim itu apa? Cuma pilih aja salah satu dari yang kalian udah tulis di atas, baru jawab di sini. Nah, yang ketiga, alasan memilih tersebut, kenapa kalian milih solusi itu? Paham? Silakan. Silakan disetor jawabannya masing-masing. Tidak ada asin. Salah satunya bisa menyebabkan Nah, yang berikutnya silakan kalian cek aktivitas yang ketiga. Apa yang ketiga itu, Pak? Nanti ini yang ketiganya itu, ini nggak yang kalian udah tulis tadi, kan ditulis dulu. Kemarin udah Bapak bilang kita harus banyak menyelidiki. Menyelidiki di mana? Nanti cari dan tulis sebanyak mungkin informasi yang kalian ketahui ya. Nah, dari mana informasinya? Boleh dari buku, boleh dari internet, dari video YouTube. Pokoknya kalian harus cari informasi tentang penyebab perubahan iklim, dampak perubahan iklim, serta coba kalian analisa solusi dan aksi nyata untuk beradaptasi yang kalian tawarkan untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim. Sebenarnya itu yang pertanyaan tadi. Ya, betul ya. Aktivitas 1 wajar, aktivitas 2 tadi itu pertanyaannya. Yang penting kalian tahu mencari penyebabnya apa, dampak yang terjadinya apa. Nah, nanti cari solusinya. Paham? Kalau kalian belum dapat terusan, ya. Nah, nanti kita sekarang cari sebanyak mungkin. Boleh kalian menggunakan handphone kalian. Ya, boleh gunakan modul yang ada, nanti yang modul WhatsApp modulnya. Ya, nah hasilnya itu nanti tulis sebanyak mungkin di sini. Ini nanti dikumpulin. Nah, kemudian nanti juga kalian bikinkan dalam bentuk presentasi. Presentasinya boleh di Canva, boleh di PowerPoint, boleh juga di kertas karton aja seperti ini. Ya, tergantung sebisa mungkin kalian. Bisa dipahami? Bisa tugas selanjutnya bisa? Oke, bisa? Harus bulat dong, bisa atau enggak? Bisa? Bisa. Bisa. Mang Adar, silakan dilanjutkan untuk dikerjakan. Silakan nanti kalian lanjutkan lagi ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kalian melakukan presentasi ya, dan presentasinya boleh nanti bentuknya Canva, boleh juga kalian bentukkan dalam bentuk di kertas seperti itu. Ya, sekreatif mungkin presentasinya dibagi-bagi teman-temannya. Ya, kalau ada yang nanti tidak bisa dipahami, boleh nanyain Bapak via WA. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Silakan untuk menundukkan kepala, doa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Silakan dirapikan LKPD-nya dan buat presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh, Rizky. Bentar. Rizky apa? Muhammad. Oh, ini ya. Siswa yang baru. Kemudian Diki Tegar, terus Rahma, Randy masih sakit? Iya, tadi sekolah. Diki Tegar juga sakit. Ada lagi? Ana izin pulang tadi ya? Ana, terus? Rahma udah. Terus ya? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang hadir. Oke, nggak apa-apa. Nah, memang sekarang Bapak sudah bilang ke kalian ada perubahan iklim, penyakit semakin banyak, tidak terduga, makanya kalian harus tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan gimana? Ya salah satunya makan makanan yang bergizi, harus seimbang. Pagi-pagi harus sarapan, ya. Pas sampai sekolah harus makan juga, tidak boleh makan yang sembarangan. Ya, karena penyakit dari sana juga munculnya. Oke? Udah doa kan pagi? Pagi udah doa. Oke, kalau sudah berdoa kita mulai. Nah, untuk hari ini seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa pertemuan kita kedua ini belajar tentang perubahan iklim, kita akan melakukan presentasi kelompok. Nah, presentasi kelompoknya silakan nanti diatur-atur aja sama kalian. Handphonenya ada di bawah, boleh dikeluarin buat monitoring dari handphone di kampanye juga. Nggak jadi masalah, disimpan aja di atas meja. Karena juga sama, nanti bisa dilihatin dari presentasinya teman. Oke, itu. Untuk presentasi hari ini caranya ada yang presentasi nanti diatur aja yang mau presentasinya siapa disepakati sama kalian. Kemudian menjadi operator 1 orang, nanti Bapak bantuin untuk operatornya seperti apa. Kemudian dilanjut, kalau habis presentasi kita harus masuk tanya jawab. Habis tanya jawab 2 atau 3 orang bertanya dijawab, kita nanti ganti ke kelompok lain. Bisa dipahami aturannya? Oke. Nah, untuk tampil kelompok pertama mau siapa dulu? Atau mau berurutan? Berurutan dari 5, berurutan dari 1? Dari 5? Dari 5 atau 1? Kalau kelompok 1 siap nggak duluan? Siap? Ya udah, kelompok 1 maka 1 orang coba kelompok 1 dulu, maju dulu. Lagi syuting. Nah, nanti ada tuh. Di sana boleh, sananya mau ini di sebelah sini juga nggak apa-apa ya. Yang mau presentasi di depan fokus ini juga nggak jadi masalah. Nggak harus nunggu situ. Pindah di situ nggak akan kelihatan di kameranya. Nah, pindah ke sana. Ada yang menjaga operatornya siapa? Mau sama siapa operatornya? Ya jadi mau ke Neng. Neng presentasi ke nomor berapa? Nomor 3, sok aja. Nanti pas Neng boleh dari sini juga, langsung dari sini juga presentasi, nggak harus di sana aja boleh. Ya, mangga. Neng sini. Udah? Neng, deket tangan, tuh jauh-jauh. Udah bersusun nggak itu? Udah bersusun nggak? Tarik kapalnya ke sini lagi, tarik kapalnya bisi ke Tajong. Nah, ini ya. Ini ya. Kalau temannya bilangnya, kamu usah oleh itu kalau ini. Maka untuk kelompok 1 waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rini
Septiani. Next. Nama saya Dewi Slide-nya. Supriyata. Perkenalkan nama Next. saya Dewi Lanjutin Supriyata. slide-nya. Perkenalkan, saya Aditya Supriyata. Perkenalkan nama saya Dewi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami berjudul Perubahan Iklim. Perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan lamanya. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan lamanya. Perubahan iklim dapat berupa perubahan suhu, curah, hujan, dan pola angin dan sebagai selanjutnya. Penyebab terjadinya perubahan iklim. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida CO2, metana C4, dan klorofluorokarbon CFC. Gas ini juga bisa disebut gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi sehingga suhu di bumi masuk ke dalam atmosfer. Ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida. Lanjut apa yang bisa aja, nggak usah nunggu. Pengertian gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida merupakan gas alami yang terdapat di atmosfer. Gas karbon dioksida merupakan gas yang paling banyak di atmosfer jika dibandingkan dengan gas rumah kaca lainnya, seperti sekitar 55% aktivitas manusia yang menghasilkan gas karbon dioksida dari buangan asap seperti kendaraan bermotor atau mobil yang kita kendarai, asap dari pabrik, asap dari pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan pembakaran bahan bakar fosil lainnya. Untuk tenaga dan ada juga gas lainnya seperti gas CFC. Gas CFC dianggap tidak mudah terbakar dan tidak beracun dan sangat stabil. Gas CFC banyak dilakukan untuk peralatan seperti peralatan untuk Kencang suaranya nih. gas metana merupakan gas rumah kaca yang alami. Metana merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Metana dihasilkan dari bahan-bahan organik yang mengalami perubahan anaerob tanpa oksigen oleh bakteri tertentu. Secara alami, gas metana dihasilkan oleh bahan organik di rawa-rawa yang mengalami pembusukan hal lainnya. Yang menghasilkan gas metana adalah kebakaran hutan yang terjadi. Dampak perubahan di laut. Permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es di daerah kutub meleleh
karena panas dan menjadi air laut naik secara langsung. Dua, laut lebih panas dan asam karena terjadinya menyerap karbon dioksida akibatnya ekosistem hewan-hewan terancam punah. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim di daratan. 1. Cuaca ekstrim dan bencana alam. Gelombang panas, hujan itu akan menyebabkan kerusakan dan kematian. Solusi untuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. 2. Menghemat penggunaan listrik. 3. Mengurangi penggunaan pemakaian plastik. 4. Mengurangi beraktivitas memakai sumber air laut. Cara memakai sepeda atau berjalan kaki. 2. Menyebabkan curah tinggi dan tidak menentu sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen. Untuk mencegah dan membuat tanaman baru terjadinya akibatnya jumlah kualitas hasil pertanian menurun. Kapan bisa gagal panen sehingga jadi lebih sedikit dan lebih mahal. Suaranya dikerasin, dengar. 1. Membawa tempat tidur ke sekolah dari tempat bekal. 2. Semua depan kelas harus ada tanaman. 3. Jangan memakai motor di sekolah jika jarak rumahnya agak dekat. Bisa dengan memakai sepeda atau jalan kaki. Sekian dari kami, Anu. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Yang mau tanya silakan. Maju dulu. Yang ditulis di itunya apa? Silakan. Mau bertanya silakan. Banyak. Kalian lihatkan bahwa air minum ke sekolah. Nah, air minum sekolah itu kan pakai botol, bukan plastik. Itu apa sih?
lagi siapa? Perempuan? Silakan. Perempuan satu lagi. Nggak ada. Silakan yang itu tuh nih, kalau nggak ada nih. Sekian dari kami. Stopin dulu ya. Stopin dulu. Kalau itu kita akan ya. Terima kasih kelompok satu yang sudah melakukan presentasi. Ya, kita lanjutkan ke presentasi kelompok lain. Semoga kelompok lain bisa lebih baik. Ya, yang mau bertanya juga tolong bikin pertanyaannya simak, jangan sibuk sendiri-sendiri. Tanya, nanti kalau ada yang belum dipahami atau beda dengan yang kalian, tolong ditanyakan. Kan pasti ada beda-beda gitu. Bisa? Ya, silakan kelompok yang lain. Mau kelompok berapa? Kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Yang kelompok 5 silakan. Dibagi-bagi, yang jadi operator boleh duduk di sini. Yang jadi operator lihat yang dioperin, nanti sesuaikan dengan yang ditayangkan biar teman-temannya nggak bingung. Dari stop sebentar. Ya, terima kasih ke kelompok 5. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ivan Cahya Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Perkenalkan, Nama saya Taufik Darisman. Perkenalkan, nama saya Darisman. Kami akan mendiskusikan perubahan iklim. perubahan iklim. 1. Efektivitas rumah kaca. 2. Pemanasan global. 3. Kerusakan habitat ozon. Timbulnya gas. 1. Gas korban direproduksi. 2. Gas CHR. 3. Gas metana. 4. Dampak perubahan iklim. 1. Permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan glaser di daerah kutub meleleh sehingga air laut naik. 2. Laut lebih panas dan asam. Ini karena laut menyerap karbon dioksida. 3. Kepunahan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan laut dan juga di darat yang tidak bisa beradaptasi. 4. Cuaca ekstrim dan bencana alam. Ini akan lebih sering terjadi dan parah, seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. 5. Gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat atau serangan panas pada tubuh. 6. Banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Karena nyamuk membawa virus lebih mudah berkembang biak. 7. Masa panen bergeser, menyebabkan curah hujan tinggi dan tidak menentu. 8. Masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Fungsi mencegah perubahan iklim. Suaranya ditayangkan. 1. Peningkatan penggunaan energi terbaru. 2. Peningkatan efisien energi. 3. Reforestasi. 4. Peningkatan integrasi tubuh. Aksi nyata mencegah perubahan iklim. 1. Membawa botol minum sendiri. 2. Menggunakan kotak bekal untuk membungkus. 3. Mematikan lampu jika tidak digunakan. 4. Jangan membuang sampah sembarangan. 5. Menanam tumbuhan di depan rumah. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan sehat?
Apa yang dimaksud gas karbon dioksida atau gas CO2? Pertanyaannya sama. Udah, udah kan? Gas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Terus? Terus semangat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kelompok Kurban. 3 yang udah, kelompok 5 ya, kelompok 5 yang sudah melakukan presentasi. Mengenai topik dipindahin ke belakang. Ya, terima kasih kelompok yang sudah melakukan presentasi. Nah, pada dasarnya ya nanti kita evaluasi lagi presentasinya seperti apa. Mungkin negatif jam juga. Kalau dilanjutin mau ada yang benar. Dan kita lanjutkan lagi di hari Rabu. Tapi sebelum kita lanjutkan hari Rabu, hari ini kita lanjutin dulu. Hari Rabu kita balik lagi dari awal. Ya, paham ya? Oke. Nah, presentasi yang udah kita lakukan tadi sebenarnya udah cukup baik. Tapi masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan di diskusi. Kenapa? Karena kalian mengeksploitasi materinya itu harus lebih banyak. Kuncinya satu, harus banyak baca dan harus ditonton. Harus banyak belajarnya. Kenapa kita bisa melakukan presentasi yang baik kalau belajarnya baik? Kenapa? Karena presentasi itu adalah kunci terakhir. Kalau kalian sudah dapat melakukan presentasi, Bapak mau ngasih nilai 100 UP gampang. Kenapa? Karena kalau udah melakukan presentasi udah bisa, berarti pemahaman tentang materinya udah bisa. Ya. Nah, kita cek. Kemarin Bapak udah cerita sama kalian. Coba kita lihat dari pertanyaan tadi. Dari pertanyaan tadi banyak yang muncul. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini. Kemarin kita sudah sampai ke sini. Ya. Ini yang harus kalian lakukan yaitu melakukan presentasi. Oke, dari presentasi teman-teman dua kelompok tadi bisa menyimpulkan nggak dari tujuan kita? Satu, kita harus tahu penyebab. Dua, harus tahu dampak. Ada penyebab, ada dampak. Udah tahu dampak, bagaimana setelah tahu solusi, kita baru cari bagaimana aksi nyatanya. Tadi kan solusi itu ada dua, ada untuk mitigasinya, ada untuk adaptasi. Adaptasi dan mitigasi itu bukan solusi, bukan. Tapi solusinya dengan cara mitigasi, ada dengan cara adaptasi. Seperti itu kan? Oke. Coba kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kalian pelajari dan yang kalian baca dan kalian presentasikan. Nah, ini yang pertama. Apa sebenarnya perubahan iklim? Kalau ditanyain apa perubahan iklim, nggak usah kalian harus sesuai dengan ini, enggak. Yang penting apa yang kita pahami. Perubahan iklim itu di mana bahwa ada perubahan iklim secara signifikan dalam periode tertentu. Contoh, Bapak selalu bilang contohnya itu dulu kita nganggapnya Citembong itu dingin di sini. Sekarang jadi panas. Walaupun terasa mendung tapi panas. Kenapa? Karena ada perubahan iklim. Semestinya pas bulan-bulan ini musim hujan. Musim hujan itu semestinya dingin. Kenapa dia panas? Itu terjadi karena perubahan iklim. Kalau ditanyain apa perubahan iklim, itu berubahnya iklim di waktu tertentu. Tapi secara signifikan semestinya dia tidak berubah. Seandainya di bulan Maret musim hujan dan suhunya 26. Dari tahun 2010-2011 semestinya 26 aja. Tapi tahun berikutnya jadi itu namanya perubahan. Itu
Itu satu. Coba kita lihat berikutnya. Nah, ditanya apa penyebabnya? Tadi ya penyebabnya itu katanya ada gas karbondioksida, bukan korban ya. Karbondioksida atau CO2. Yang kedua gas CFC. Ketiga gas metan. Nah, kemudian nanyain yang ditanyain apa yang dimaksud dengan gas CFC? Apa yang dimaksud dengan gas CH4? Apa yang dimaksud dengan gas CO2? Yang Bapak harapin bukan itu pertanyaannya. Kenapa gas ini bisa menjadi berubah iklim? Kalau ditanyain apa itu gas karbondioksida, nggak kita bisa menjawab. Udah memang buat apa nanya dia ininya? Palingan tadi kalau dari mana gas CO2 diproduksi, salah satunya dari kendaraan bermotor. Kita napas kayak gini keluarin CO2 nggak? Kita napas kayak gini keluarin CO2 nggak? Kita beraktivitas, kita olahraga keluarin CO2 nggak? Hah? Keluarin. Salah satu yang bikin bumi ini panas gara-gara kita banyak gerak. Makanya kalau kelas ini jadi panas karena kalian semuanya bernapas ngeluarin CO2, makanya ruangan panas. Paham? Gas CFC. Apa itu gas CFC? Kalau ditanyain apa itu gas CFC? Nah, singkatan lagi kan. Kalau ditanyain dari mana gas CFC ini, kata si Betis tadi gas CFC nggak berbahaya. Terus ngapain jadi perubahan iklim dalam berbahaya? Sebenarnya itu yang harus ditanya kan? Maksud Bapak jangan kalian ngeliatin pengertian ininya. Oh gas CFC dari mana? Kenapa? Kalau cuma nanyain apa yang dimaksud pengertian, sampai kapanpun nggak akan jadi ilmu. Ya paham? Bukan itu yang harus kita pelajari, bukan pengertian. Karena memang salah soal kita dulu dari SD suka nanyain apa yang dimaksud, siapa, di mana. Bukan itu. Kata Bapak kalau kalian belajarnya itu suatu saat lupa. Karena bukan itu yang mau Bapak ajarin, proses berpikirnya kenapa lebih tinggi dari itunya. Makanya nggak usah nanyain apa CFC, apa C4, nggak usah. Yang jadi masalahnya ini ada 3 gas, ada 4 ya, ada satunya lagi yang ditulis. Apa yang nggak ditulisnya? Karbondioksida, CFC, CH4, satu lagi. Apa? Ozon. Nah, kenapa ini bisa? Sebenarnya ditanyain kan, kalau kalian ditanyain kenapa ada perubahan iklim gara-gara ada gas ini. Nama gas inilah namanya gas rumah kaca. Bukan dihasilkan rumah kaca, tapi gas ini akan membentuk semacam efek rumah kaca. Maksudnya apa? Gas ini nih, coba lihat. Di sini apa? Pembakaran hutan, deforestation. Ada tadi yang tulisnya, penyebabnya salah satunya gara-gara penebangan hutan. Deforestation itu pembakaran hutan. Gas CFC itu yang dari kaleng cat, kaleng parfum dan segala macam. Kemudian di situ ada gambar mobil, artinya CO2. Di situ juga ada CO2. Kenapa bisa jadi perubahan iklim? Gas ini diproduksi banyak. Akhirnya dia terjebak di dalam atmosfer. Ini nggak ada yang bahas tadinya. Dia itu terjebak di atmosfer ini. Gas ini diproduksi, naik, nah dia numpuk di atmosfer ini. Kebayang nggak? Jadi dia kayak kaca gitu. Dia habis gasnya naik, dia numpuk kayak payung, kayak awan. Numpukin bumi. Kenapa dia bisa jadi efek rumah kaca atau disebutnya global warming atau perubahan iklim? Karena matahari itu bersinar nyampe ke bumi. Panasnya itu semestinya panasnya ini diuapkan lagi, dikeluarkan keluar atmosfer panasnya. Nah ini pas dia masuk, gambar ininya, nih masuk, pas nyampe ke sini dia naik lagi kejebak, nggak bisa. Makanya panasnya ngurungin bumi. Kalau panas udah ngurungin bumi ini, panasnya nggak keluar. Makanya suhu di permukaan bumi ini meningkat. Kalau suhu di permukaan bumi ini meningkat, itulah yang disebut dengan perubahan iklim. Bisa dipahami? Jadi perubahan iklim itu sendiri karena ada
gas efek rumah kaca yang terjebak di atmosfer, sehingga sinar matahari panasnya masuk, mau balik lagi tidak bisa. Itu yang bikin perubahan iklim. Ini mah cuma zatnya, paham? Nah, kalau kita udah tahu, oh ternyata perubahan iklim itu gara-gara zat ini, kan? Bagaimana dampaknya? Dampaknya yang pertama bisa aja dampak lingkungan. Tadi kelompok 5 itu udah lengkap, udah sampai 8 dampaknya. Ada dampak ekonomi, dampak sosial. Contoh dampak lingkungan, permukaan laut, nggak ada yang nanya tadi. Kenapa perubahan iklim air di lautnya naik, cairnya nambah, cairnya di mana nambah? Kenapa nggak ada yang nanyain itu? Karena tadi suhu buminya air es yang ada di kutub mencair. Nah, si air yang mencair inilah yang ngalir ke laut, akhirnya laut itu naik. Airnya kenapa? Karena esnya cair. Makanya lautnya naik. Emang kalau lautnya naik bahaya, Pak? Bahaya, terutama Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kenapa bahayanya? Yang pulau-pulau kecil itu bisa tenggelam. Jelas? Jakarta itu yang ditempatin itu, posisi kotanya itu udah di bawah permukaan laut. Dibendung aja itu, kalau nggak dibendung air laut itu masuk ke Jakarta, habis Jakarta. Makanya mau dipindahin ke Kalimantan. Kenapa? Takut permukaan air laut ini terus Apa dampak lingkungan lagi? Kalau nggak salah ditulisin, laut di air laut jadi asam. Kalau jadi asam gimana, Pak? Hewan-hewan yang hidup di laut bisa mati. Kalau seandainya itu kalau di laut ya, kalau di daratan panas, hutannya panas. Contohnya Bapak yang tinggal di Sumatera itu suhu normalnya aja 30. Pas ada perubahan iklim dia nyampe 40, 38. Panas banget. Kebayang sama kalian kalau itu hutan, panas banget, apa yang terjadi? Kebakaran, bukan dibakar, enggak, itu kebakaran gara-gara sinar matahari terlalu panas. Di situ ada gesekan antar pohon yang gesekan keluarin percikan api. Apinya sedangkan itu ada daunan yang mati, makanya kebakaran hutan. Kalau dia kebakaran hutan, emang hutannya aja yang terbakar? Tidak, di dalamnya ada hewan-hewan yang hidup, mati semua. Harimau, singa, orangutan, kijang, babi, terenggiling, mati semua. Kalau mati semua gimana? Rugi kita. Itu baru di lingkungan. Dampak ekonomi jelas. Dengan berubahnya iklim, nah saat ini kalian tahu nggak harga beras jadi berapa? Jangan, kalian nggak tahu harga beras jadi berapa? Tanya tuh sama mama kalian yang beli beras. 13.000, dulu mah cuma 8.000-an. Kenapa dari mana? Karena orang-orang yang kota itu tidak dapat beli beras. Akhirnya karena memang di kampungnya nggak bisa ngasilin beras. Kenapa nggak bisa ngasilin beras? Gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena kemarin terlalu lama kering. Nyawanya terlalu lama keringnya. Indonesia nggak bisa nanam. Sedangkan orang makannya tetap. Kebayang? Kenapa dia mahal? Karena kita untuk nyetopin beras tidak bisa dari Indonesia, harus minta dari negara lain. Mau ngirim ke Indonesia butuh kapal, butuh pesawat, butuh ini untuk ngangkutnya. Makanya harganya pengaruh nggak perubahan iklim terhadap ekonomi? Sangat pengaruh. Ya, itu dari beras. Makanya katanya ada gagal panen, pergeseran masa panen. Ya, paham? Jelas? Gimana dampak sosialnya? Kalau seandainya lingkungan udah berubah, ekonomi berubah, ya disebutin di modulnya, sangat kemungkinan akan terjadi perang. Kenapa? Kalau negara-negara ini susah cari makan, rebutan lahan untuk menanam, pasti terjadi. Kalau kalian tahu kenapa kita dijajah sama Belanda sama orang-orang Eropa tahun 45 dulu? Karena mereka itu dingin. Mereka nggak bisa nanam, mereka nggak punya bahan, mereka butuh makan, makanya datang ke Indonesia. Mereka negaranya maju,
kita waktu itu miskin. Mereka datang ke Indonesia, mereka ngehak, buka lahan, nanam teh, nanam rempah-rempah, bikin sawah. Waktu itu mereka datang bilangnya kebon, nggak ngejajah, enggak. Tapi akhir-akhirnya kita ditembak, kita dibunuh, cewek-ceweknya diperkosa. Makanya muncullah pemberontakan kita bahwa kita harus melawan. Dulunya kita nggak tahu kalau mereka ngejajah. Kita nganggapnya mereka datang ke Indonesia, mereka ngebon di tanah kita. Makanya terjadi perang. Kenapa bisa terjadi perang kayak gitu? Karena di sana nggak bisa orang salju negara, ya kan? Eropa itu kayak Belanda, Inggris, Portugal, Prancis itu jajah semua. Gerilya ke keliling dunia. Jadi apa? Jadi apa? Kita negaranya subur, makanya kita yang dijajah. Saat itu kita bodoh. Kenapa kita bodoh saat itu? Belum ada yang sekolah. Ya kan? Kita baru bisa sekolah waktu ada Ki Hajar Dewantara. Baru kita bisa sekolah. Siapa Ki Hajar Dewantara? Itu yang lahir di 2 Mei, makanya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Itu kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Jelas? Gara-gara perubahan iklim kayak gini dampaknya besar. Nah, kalau dampaknya bisa sebesar itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu kata Bapak ada 2, bisa mitigasi, bisa adaptasi. Nah, kalau seandainya ditanyain apa itu mitigasi, itu yang di atas mitigasi itu cuma pengertiannya. Solusi jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim, upaya mitigasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, mitigasi ini banyak. Maksudnya mitigasi itu gimana caranya upaya kita biar perubahan iklim ini nggak lebih cepat. Dia perubahan iklim itu akan berubah, Pak. Akan, tapi jangan cepat teuing. Kalau cepat kan kiamat. Ya kan? Gimana cara mitigasinya? Itu peningkatan penggunaan energi terbarukan. Tadi ada kelompoknya bilang mengefisienkan energi terbarukan. Iya, maksudnya itu jangan terlalu banyak menggunakan energi fosil, pakai pertalite, pertamax dan segala macam yang bensin. Dikurangi. Makanya apa? Batu bara. Sekarang kan kayak listrik ya. Ada yang tenaga surya kan? Ada tenaga surya, ada tenaga air kan di Cirata. Ya, kita nggak pakai ini. Makanya Cirata itu memproduksi PLN dengan energi terbarukan. Nggak ada zat keluar CO2 dari PLN yang ada di kita. Kita terbesar se-Asia Tenggara loh. Kita harus bangga masukin listrik sebesar itu dari tahun 80 dari zaman Pak Soeharto. Jelas? 2. Peningkatan efisien energi seperti menggunakan peralatan yang nyaman energi. Nah, maksud Bapak, kita coba ganti di rumahnya. Yang lampu-lampu yang gitu, tadinya yang merah-merah, ganti jadi yang putih. Kenapa? Caang dia 5 watt lebih caang. Ada yang nyampe 40, yang merah itu menolak poin. Energinya banyak. Caang itu, ya. Kan mahal Pak harganya. Iya, tapi awetnya 3 tahun. Daripada beli yang 8.000 baru 2 bulan kan? Paham sobat-sobat? Nah, itu yang disebut dengan mitigasi. Kita merubah. Reforestasi ini penanaman kembali hutan yang sudah gundul, tanam lagi hutan. Kita rajin-rajin nanam. Cegain, jangan ada pembakaran. Itu cara mitigasi. Nah, aksi nyata dari sini banyak cara aksi nyatanya. Yang ada di video itu Bapak cantumin ada 8 untuk aksi nyata yang bisa dilakukan oleh siswa. Paham ya? Nah, di sini adaptasi. Kalau adaptasi itu gini, kita nggak bisa lagi ngelak pasti perubahan iklim terjadi, ya kan? Nah, caranya beradaptasi itu kita terima, tapi resikonya itu jangan kena. Tahu nggak? Dia masih tetap perubahan iklimnya masih tetap terjadi, resikonya yang kita hindari. Gimana caranya? Meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan bendungan untuk mencegah banjir. Ini yang dilakukan di Jakarta. Jakarta itu kan kalau nggak ada bendungannya gini, habis Jakarta. 2. Peningkatan kapasitas seperti pelatihan masyarakat untuk menghadapi bencana. Di kita tuh ada Bansar, SAR itu apa SAR? Bapak jadi lupa. Kalau dengan Bansar yang pakai baju orange itu, kalau ada gempa mereka datang tulisannya SAR. Nah itu mereka tuh dilatih
untuk nyelamati yang kena gempa, pingsan, badan sat. Mereka itu dilatih oleh negara untuk apa? Untuk mencegah ini, untuk apa? Untuk beradaptasi. Negara Jepang, anak baru lahir udah diajarin bagaimana cara selamat dari gempa. Kemarin dengar nggak berita di Jepang? 8, sekian gempanya. Ada yang mati nggak? Korban di sana ada gedung-gedungnya hancur itu? Biasa aja. Padahal gempanya besar banget, jauh besar dari gempa Cianjur. Kenapa mereka nggak ada yang ninggal rumahnya nggak rusak? Karena mereka beradaptasi dari dulu. Bikin bangunan, kalau digoncang bangun, lihat kalau ada videonya itu si bangunnya itu goncangnya banget gini. Hancur lah rumahnya. Karena mereka. Kita di sini masih banyak udah padahal tahu bendungan Cirata ini tempat gempa. Di sini itu tempat gempa di sini. Tapi bangunan ngebangun tanpa tulang mesin, kan mau bunuh diri. Ya. Paham? Makanya kalau rumah kalian, kalau mendingan pakai rumah anyaman bambu daripada bangun gedung tanpa besi untuk wilayah Margaluyu. Kenapa? Karena di daerah kita rawan gempa. Kalau ngebangun gedung nggak ada besinya di ujung, digoncang sekedip 4 kret, brus, rata. Ngapain yang Cianjur kemarin? Rumahnya rata semua. Nggak ada rumah. Di tulang aja mungkin yang diajak. Di Jepang kenapa bisa nggak hancur? Karena mereka dipasang per. Kalau ada gempa dia goyang ngumpul, tapi nggak rusak. Matanya juga bukan pakai kayak gini. Mereka pakai kayak heboh gitu. Memang bangunan mereka udah anti gempa. Paham? Anak Jepang udah diajarin dari SD kelas 1 itu kalau ada gempa, nak sembunyi bawah meja. Diajarin. Kita kalau ada gempa kemana? Anak Jepang kalau ada gempa nggak akan lari keluar kelas, sembunyi bawah meja. Kita ada gempa, sembunyi bawah meja, mati ketimpa. Di Jepang kenapa? Nggak ada yang nimpa, makanya dia sembunyi bawah. Paham nggak? Nah ini yang kita harus ajarin untuk beradab. Ya, kalian tahu kan dulu tuh ibu kota Jawa Barat itu mau dibangunnya di Cikalong, di Cuarini dekat tempat bapak. Tadi ibu kota itu Gunung Sate itu mau dipindahin ke sana, tapi nggak jadi. Kenapa? Pas dilihat di setelah itu ada patahan dari gunung Terbang yang memungkinkan gempa, makanya nggak jadi. Kalau dibangun di situ ya gempa mati semua tuh pemerintahnya. Jelas. Kemudian kenapa nih? Kalau kalian nanyain kenapa sih ibu kota negara Indonesia mau dipindahin ke Kalimantan? 1, karena Jakarta padat. 2, bencana Jakarta gede. Kalimantan ada gempa nggak? Kenapa Kalimantan nggak ada gempa? Nggak ada gunung Merapi. Makanya aman sentosa di Kalimantan. Beda kita di Jawa kan gunung Merapi semua di pinggirannya. Makanya kita kalau ada gempa jangan kaget, tapi harus beradaptasi, bikin bangunannya yang kuat terhadap gempa. Kita juga nggak ada, pernah nggak kalian diajarin gimana cara menyelamatkan diri dari gempa? Itu kesalahan negara kita. Padahal semestinya dari kelas 1, nah oke kalau ada gempa nih, di larinya ke sini, kumpulnya di lapangan ini. Itu semestinya dikasih tahu. Makanya kalau ada gempa mah, oke. Tapi kalau di UPI di kampus ya yang besar udah ada titik kumpul gempa, udah dibikin di rumah sakit Cikalong udah ada. Kalau kalian main rumah sakit Cikalong udah ada ya. Jadi kalau lari itu tahu kalau gempa larinya ke arah mana, jangan sampai orang lari keluar kita lari masuk keinjak mati. Paham ya? Itu namanya harus beradab. Untuk langkah selanjutnya setelah kalian dapat kesimpulan tadi, tolong buat refleksinya. Untuk melakukan refleksi silakan ditulis di LKPD-nya, nanti tuliskan refleksinya sejujur mungkin. Bisa dipahami? Ya, silakan ditulis dari sekarang, waktunya lebih kurang 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Ya, silakan kalian tuliskan refleksi kalian di lembar yang sudah disediakan. Nah, untuk membantu silakan kalian cek di sini. Nah, kayak gitu ya. Yang pertama, hal yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran ini. Silakan ditulis.
Kemudian pertanyaan kedua, materi yang paling saya pahami dalam pembelajaran ini. Baca nggak segitu? Nggak. Ah, ini aja. Tarik banting ini lah. Tarik mundur. Nah. Bentar, capek tuh nulis dia nak kalian. Oke, ambil, habis istirahat aja. Gak usah ditulis. Awas masih tanyain, tapi mau tuh apa? Oh, sekelas berapa orang? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai sesi terakhir. Ya, refleksinya sudah. Jangan lupa untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan melakukan asesmen itu sendiri. Nanti kita ada penilaian pengetahuannya, penilaian sikap, dan kita juga akan penilaian antar teman. Gitu ya. Siapkan diri kalian, pelajari lagi materinya, karena nanti pertemuan berikutnya kita akan ulangan ujian hariannya. Nah, kalau yang itu diambil nilainya untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ada yang nggak hadir? 7. Siapa yang nggak hadir? Resi. Randy. Rahma masih sakit. Randy masih sakit. Resi kenapa? Nggak tahu. Tidak ada keterangan. Oke, nanti tanya aja. Ini 3 orang. Siapa lagi? Rahma, Randy, Rizky. Oke, baik kalau gitu. Tadi udah doang pagi? Ya. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Nggak ada? Kalau nggak ada, baiklah. Kita mau lanjut materi kita yang minggu kemarin, yang hari Senin, minggu kemarin hari Senin ya. Materi yang hari Senin tentang apa? Tentang perubahan iklim. Oke. Nah, kemarin kita sudah ada beberapa kelompok yang presentasi dan kehalang karena memang waktunya sedikit. Semestinya hari ini kita masuknya ke melakukan asesmen. Tapi sebelum kita asesmen, kita lanjutin dulu untuk presentasi 1 atau 2 kelompok lagi. Ya, baik. Ada yang bersedia untuk presentasinya? Kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 siapa aja? Silakan maju ke depan. Hadir 2 orang. Ya udah, langsung aja ya. Kalau ini kelompok 4, silakan di sini.
Ada yang mau jadi ini, jadi angkatannya? Mana? Sambil ini ya, sambil presentasinya, baca sambil Mana? Jangan ditutupin. Ini tinggal next saja. Nah, ini lanjut ini dulu. Ini dulu, sini dulu. Nah, ini sama ini. Nah, ini ngalangin nggak nih? Ngalangin orang tulis nggak? Ngalang nggak? So, sesuaikan ya. Ya, silakan. Waktu dan tempat untuk pengumuman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 orang. Perkenalkan nama saya Hafiz Azmi. Perkenalkan nama saya Sofia Resmi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar, Dan 2 orang lain tidak hadir. yaitu Rendi dan Muhammad Rizky Setiawan. Kami akan Mempresentasikan tentang perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan rata-rata cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun lamanya. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun lamanya. penyebab terjadinya perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim diilluminati ada 3, yaitu 1 gas karbon dioksida CO2, 2 gas CFC, 3 gas metana NH. Gas karbon dioksida CO2. Gas karbon dioksida merupakan gas yang paling banyak di atmosfer jika dibandingkan gas kaca lainnya. Gas CFC. Contoh gas CFC adalah 1 kulkas, 2 AC, 3 bahan bakar, 4 pengangkutan minyak warna. Gas metana C4. Gas metana merupakan gas rumah kaca yang alami. Metana merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna. Dampak perubahan iklim. 1. Dampak pada lingkungan. 2. Perkurangan makhluk hidup. 3. Gangguan kesehatan. 4. Banyaknya wabah. 5. Gagal panen. Solusi mencegah perubahan iklim. 1. Imigrasi. 2. Adaptasi. Imigrasi. Peningkatan pengguna energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, dan energi air. Peningkatan efisien energi. 3. Reforestasi, penanaman kembali hutan gundul. Adaptasi, meningkatkan infrastruktur, pembangunan bendungan untuk mencegah banjir. 2. Meningkatkan kapasitas seperti latihan masyarakat untuk menghadapi bencana alam. 3. Perubahan pola menanam tanaman pangan yang kuat terhadap kekeringan. Aksi nyata. 1. Menanam tanaman. 2. Tidak membuang sampah. 3. Mengurangi kendaraan bermotor. 4. Membawa air minum ke sekolah. 5. Membawa bekal makan ke sekolah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mengapa gas CO2 bisa menjadi perubahan iklim?
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, coba perhatikan. Ini kan perubahan iklim. Kalau seandainya ditanyain apa sih perubahan iklim? Coba kalau ditanyakan apa perubahan iklim? Artinya perubahan iklim dalam satu periode kan? Dia berubahnya secara signifikan. Itu disebut perubahan iklim. Kemarin Bapak contohin, dulu Cipunde itu paling tinggi 26 derajat. Ya, sekarang nyampe 32. Dulu nggak ada angin kencang. Sekarang tiap sore ada angin kencangnya. Kenapa itu? Perubahan iklim. Ya. Kemudian ditanya apa penyebabnya? Ini gambarnya. Bapak udah tunjukin kemarinnya. Penyebab dari perubahan iklim itu karena gas rumah kaca. Si gas rumah kaca itu ada CO2, ada CFC, ada metana. Gas rumah kaca itu ada sebenarnya nggak hanya 3, tapi Bapak tunjukin 3 ini karena paling banyak diproduksi oleh kalian. Makanya Bapak tunjuknya 3. Nah, yang jadi masalahnya memang ini kan cuma gambar. Bapak tuh nyuruhnya bikinnya tuh gini aja, simple. Makanya Bapak bilang bukan baca tapi dipresentasikan. Dipresentasikan itu dijelaskan. Tulisannya cuma ini aja, penyebab rumah kaca itu ada CO2, ada CFC, ada metana. Apa hubungannya? Lihat di sini. Kenapa terjadi perubahan iklim? Ini penyebabnya itu ada deforestasi. Deforestasi ini apa yang dihasilkan gasnya? Deforestasi itu dibakar, pembakaran. Gas hasilnya apa? CO2. Nih kan? Ini semprotan di cat, semprotan di parfum, semprotan di ini, di kulkas, di AC. Dia ngasilin gas CFC. Ini mobil dari bahan bakar fosil. Dia ngeluarin CO2. Ini pabrik-pabrik, dia ngasilin CO2. Gas metana ini di mana dihasilkan? Dari mana? Kotoran sapi, bekas sayur, gas-gas yang dari sayur-sayur itu dia keluarin metana. Metana ini sebenarnya gas metana itu bisa dijadikan bahan bakar. Iya, makanya kan ada bahan bakar gas yang dari enya sapi itu bekas itu tuh bekas tahu itu bisa dijadikan. Ya berarti dikelola. Yang bekas bikin tahu itu ada gasnya. Itu bisa untuk jadi gas LPG. Tapi yang dikelola. Nah, yang jadi masalahnya, apakah ini penyebab dari efek rumah kaca? Iya. Apakah penyebab dari perubahan iklim? Iya. Tapi hubungannya apa? Nah, itu ya kata Bapak harus dijelasin. Bukan hanya batas ini beres ya. Jadi, gas-gas ini dihasilkan dia naik ke atas. Naik ke atas, di bumi kita itu ada lapisan namanya lapisan atmosfer. Kalau di Isra Mi'raj di cerita Nabi itu langit pertama, kan di cerita Nabi itu langit 1, 2, 3, 4, 7. Nah, langit pertama itu namanya atmosfer. Itu batasan untuk makhluk hidup. Lewat dari atmosfer itu kebakar. Kita nggak bisa melewati atmosfer kecuali pakai alat khusus. Pesawat boleh nggak lewat atmosfer? Nggak bisa, pasti kebakar. Kalau bisa nembus atmosfer harus alat khusus. Kalau alat khusus kebakar. Jelas? Untuk apa atmosfer ini? Ini pelindung bumi. Takut apa? Takut ada batu meteor jatuh. Batu. Di luar angkasa kan banyak batu. Kalau batu itu jatuh ke bumi, ngehantam rumah kita, ngehantam pulau, hancur. Makanya ada atmosfer. Kalau ada stretch kena atmosfer, sama atmosfer batu-batu yang kena itu dibakar. Jadi nyampe bumi, makanya ada yang disebut meteor jatuh. Menyampaikan api mukul, batunya habis. Kenapa? Dibakar. Ini teh pelindung. Tapi pelindungnya itu cuman apa? Lapisan, nggak ada dendamnya, nggak ada, cuman kayak angin. Tapi kalau lewat itu dia bakar itu, paham nggak? Jangan kalian bilangnya, oh itu langit. Langit itu cuma pandangan kita terbatas. Nggak ada itu teh. Nggak ada. Kalau ada ya matahari mau nyinarnya gimana? Iya kan? Nah, di mana gas ini? Gas ini, jadi bayang gitu kayak plafon kayak gini. Nah, gas-gas sisi asap-asap ini tuh nempel.
tetapi dia itu bening. Makanya kan di situ nggak berbahaya, nggak berbau, tidak berwarna katanya. Nempel aja. Kebayang? Sinar matahari ini, ada sinar ini masuk ke bumi. Kalau matahari masuk ke bumi panas ya? Panas, tapi secara alami semestinya bumi ini pas dia kena panas, hiji diserap panasnya, dimasukin ke bumi. Makanya ada disebut panas bumi. Jadi energi kan? Di dalam bumi ini kan ada yang panasnya, inti bumi itu api. Di dalam bumi ada apinya kan? Larva itu, lava. Itu dari mana? Dari panas matahari yang diserap oleh bumi. Tapi ada panas itu dipantulkan. Kenapa dipantulkan? Karena nggak ada pohonnya. Kan diserap oleh pohon dan segala macam. Ininya dipantulin lagi. Nah, pas dia mantulin, semestinya dia keluar atmosfer. Pas mau lewat, dihalanglah oleh gas-gas ini. Si panasnya itu pas dia mau lewat, nyangkut. Mantul lagi ke bumi. Jadi panas matahari itu panas, mantul panas. Makanya kan seluruh permukaan bumi kan kena. Paham? Makanya terjadilah pemanasan global. Dengan pemanasan global itu terjadi perubahan iklim, gitu hubungannya. Nggak hanya CO2, CFC ke tanah itu sama. Terus, nah kalau ditanyain apa penyebabnya itu banyak, maksud bapak si ininya banyak. Pak, benar nggak perubahan iklim gara-gara kita buang nasi? Ya, kenapa? Karena dengan kita buang nasi akan menghasilkan gas metana. Pak, benar nggak perubahan iklim itu gara-gara kita gara-gara minum es? Ya, karena kita minum es itu butuh kulkas itu ngasihin CFC. Pak, benar nggak kita bawa motoran itu jadi perubahan iklim? Ya, kenapa? Karena dengan bawa motoran ada CO2. Paham tuh? Bukan maksud bapak kalian motoran jadi global warming, bukan, karena kita motoran ngasihin CO2 jadi efek rumah kaca jadilah perubahan iklim. Jadi salah satu untuk mencegahnya jangan menggunakan motor. Paham tuh maksudnya? Kalau mau cepatnya apa untuk mencegahnya? Ya kurangi produksi CO2, CFC dan gas metana. Tapi gimana caranya? Ya tadi aksinya kita bisa ngelakuin apa? Paham? Sampai sini paham? Jangan benar deh, ada hubungannya deh. Kayak ini foto pengetahuan ya. Jelas sama sana? Nih, dampaknya kan kalau bapak tentunya ada dampak lingkungan, ekonomi sama sosial. Nah, dampak lingkungan bisa aja permukaan airnya naik. Kemarin udah dijelasin kan kalau nyungguin apa dampak perubahan iklim, berdampak lingkungan Pak. Permukaan air laut naik, batas itu aja? Tidak. Pasti ditanyain kenapa dengan berubah iklim permukaan lautnya naik? Ya tadi karena pemanasan tadi, es yang dikutuk buat air, airnya nambah, permukaannya naik. Itu hubungannya. Itu baru di laut kan? Di darat dengan panas terus menerus, kata bapak kemarin apa? Panas terus. Ada gesekan antar pohon, percikan api, kebakarlah hutan. Pak, kepunahan pada makhluk hidup, iya, karena pohonnya udah kebakar. Di situ ada makhluk hidup yang lain tinggal, mati juga tuh hewannya, tumbuhannya. Pak, terjadi kelaparan, iya, karena dengan terbakarnya itu ada lahan yang hilang dan segala macam, kelapa sawit terbakar. Stok makanan manusia berkurang, terjadi kelaparan. Dengan nggak ada air, gagal panen, beras naik, mau beli ada uangnya, berasnya nggak ada yang jual. Kemis, itu dampak ekonomi, dampak sosial, muncul. Kalau udah rebutan nggak ada nasi, ada ini, muncullah pasti pernah rebutan wilayah. Gara-gara perubahan itu, gitu maksudnya deh. Harus dihubungin, bukan hanya udah beres, ada yang pertanyaan? Enggak, ngerti? Enggak. Berarti nggak belajar. Paham ya? Kemarin bapak di Cimahi, sama ngeliatin yang belajar sama yang belajar ini, yang kemarin foto-foto bapak yang bapak bikin di status bapak itu. Bapak kemarin di Cimahi mau server 4 guru lagi ngajar di sini. Baru tadi pagi bapak mau server Pak Dedi, tapi karena penggunaan GPS bapak nggak tahu. Oke. Nah,
ini solusinya. Solusi ada mitigasi, ada ini ada di ini udah dijelasin. Nah, kemudian ada refleksi, udah ada refleksinya? Oke. Berarti hari ini kita tinggal masuk ke apa? 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 Ulangan. Masa kalian silakan dikumpulin dulu. Dipencet dia rekodnya, bisa nggak direkod? Tahu-tahunya udah gerak-gerak ya ternyata ngerekam. Silakan nanti kalian isi. Jangan lupa nama kelas ditulis. Kemudian jawab pertanyaannya. Kalau seandainya setuju pisan 4, kalau setuju aja 3. Kalau kurang setuju 2, kalau tidak setuju 1. Seterusnya sampai halaman 2. Di lembaran kedua, nah lembaran yang kedua, di yang bagian B, sustainable action, kalian di atasnya itu ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya itu, contohnya manusia memiliki peran untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk semua makhluk bumi. Jika melakukan titik-titik penghematan penggunaan listrik dan air di rumah, kalau kalian tidak setuju 1, kalau kalian kurang setuju 2, kalau kalian setuju 3, kalau setuju banget, setuju pisan, sangat setuju 4, dan seterusnya. Nah, pas di nomor 9, habis nomor 9 ada pertanyaan lagi, dibaca lagi, ada pernyataan, dan seterusnya cara jawabnya. Cukup dilingkarin aja, lingkar aja biar cepat. Ada sampai halaman belakangnya. Oke? Bapak kasih waktunya lebih kurang sekitar 40 menit sampai istirahat. Silakan dikerjakan. Stop dulu. Stop aja, jangan di stop ini. Ya, terima kasih. Kita sudah melakukan asesmen yang terakhir, artinya pembelajaran tentang perubahan iklim sudah selesai. Untuk pemahaman, tolong kalian pelajari lagi materinya. Kemudian aksi nyatanya mari kita lakukan. Nanti Bapak akan kasih rubrik untuk bagaimana kita melakukan aksi nyatanya selama bulan dari sini sampai nanti bulan April akhir, selama 1 bulan lebih. Mungkin sampai sekitar 2 atau 3 bulan.
kita lakukan aksi nyatanya untuk kita melakukan pencegahan perubahan Iklim. karena kalau tidak bukan kita yang ngelakuinnya terus mau nungguin siapa lagi, sedangkan perubahan iklim akan terus berjalan. Paham ya? Nah, untuk minggu berikutnya kita akan lanjut ke materi tentang ekologi sama ekosistem, dilanjutin dengan pencemaran ya. Kita akan berkelanjutan untuk membahas tentang materi-materi lingkungan seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, siapkan aja atau baca-baca lagi materinya, kemudian lanjutkan untuk materi tentang ekosistem dan lingkungan pencemaran. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan di hari Senin ya. Di hari Senin. Nah, silakan istirahat. Tinggal lagi kelas ke 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.